Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa maupun para pembelajar kimia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama tentang kimia unsur transisi dan senyawa koordinasi. Sebelumnya kita sudah membahas kajian tentang sifat-sifat fisika yang terkait dengan konfigurasi elektron dan jari-jari atom. Nah, pada kesempatan kali ini kita pun masih mengkaji tentang karakteristik-karakteristik yang ada di unsur-unsur transisi, khususnya periode 4 atau sering disebut dengan kimia unsur transisi deret pertama. Dan nanti ini terkait dengan titik leleh, kemudian kekerasan dan variasi bilangan oksidasi yang bisa dimiliki oleh unsur-unsur transisi pada periode 4 tersebut. Semoga para mahasiswa dan para pembelajar dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini dapat menambah ilmu dan juga terus mengembangkan tentang kimia anorganik, khususnya kajian tentang unsur-unsur transisi. Baik, kita akan masuk ke slide pertama kita. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kita akan mengkaji terutama pada pertemuan kali ini terkait dengan titik leleh dan kekerasan, serta nanti ada reaktivitas dan variasi-variasi bilangan oksidasi yang mungkin bisa dimiliki oleh unsur-unsur transisi deret pertama atau periode 4 tersebut. Kita akan masuk pada kajian tentang titik leleh. Secara umum, titik leleh dan kekerasan pada unsur-unsur blok D itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan titik leleh dan kekerasan unsur-unsur blok S. Ini kita bandingkan. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, silakan menengok kembali video pembelajaran terkait dengan kimia unsur transisi ini. Kita selalu bandingkan dengan tetangga terlebih dahulu, bahwa untuk titik leleh pun jika kita bandingkan dengan tetangga dari unsur blok S, maka titik leleh dan kekerasan secara umum itu lebih tinggi dibandingkan unsur-unsur pada blok S. Mengapa demikian? Selalu pembelajaran di kimia unsur transisi maupun kimia anorganik secara umum, ketika ada satu fenomena maka perlu penjelasan ataupun rasionalisasi mengapa itu bisa terjadi. Yang pertama adalah bahwa keseluruhan elektron pada subkulit 4s dan 3d terlibat di dalam ikatan logam. Jadi elektron-elektron pada subkulit 4s dan 3d itu membentuk keterlibatannya itu di dalam ikatan logam di dalam unsur-unsur tersebut. Kemudian secara umum atom-atom pada blok D ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan unsur-unsur pada atom-atom pada blok S. Nah, dua hal ini selalu kembali lagi menjadi alasan utama dari sifat fisika maupun nanti juga kimia dari unsur-unsur transisi, khususnya yang di periode 4 ini. Jadi, kenapa tadi titik leleh dan kekerasan blok D ini lebih tinggi dibandingkan blok S? Yang pertama, bahwa elektron pada subkulit 4s dan 3d, artinya elektron valensi, ini terlibat di dalam ikatan logam dari unsur tersebut. Jadi unsur-unsur tersebut di dalamnya mengandung ikatan logam. Nah, kemudian mana yang terlibat adalah subkulit 4s dan 3d. Ini menunjukkan bahwa konfigurasi elektron yang kita pelajari selama ini dari SMA, kemudian di kimia dasar, kemudian juga kimia anorganik awal, atau di beberapa mata kuliah yang mengkaji tentang konfigurasi elektron,
konfigurasi elektron tidak hanya sekedar terkait dengan penataan elektron, tetapi terlibat di dalam berbagai hal yang mencirikan unsur yang memiliki konfigurasi elektron tersebut. Kemudian kembali lagi bahwa faktor ukuran atom itu juga memiliki kontribusi terhadap sifat fisika titik leleh dan kekerasan. Baik, kita lihat di tabel ini. Yang pertama adalah kita melihat, mari kita bandingkan blok D bahwa itu lebih besar titik leleh dan kekerasannya dibandingkan blok S. Kita lihat saja sekarang kalium dan kalsium yang satu deret, satu series dengan unsur-unsur transisi itu hanya 63 derajat Celcius, kemudian 839. Sangat jauh berbeda dengan skandium saja, yang banding tetangga yang paling dekat. Ini hampir 2 kali lipat daripada kalsium. Ini menunjukkan bahwa titik leleh blok D ini memang sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalsium. Ya, ini kita bandingkan dulu dengan tetangga. Walaupun di sini ada angka-angka, nanti kita akan bandingkan satu persatu. Setelah kita bandingkan dengan tetangga, maka di slide berikutnya kita akan lihat kajian-kajian di dalam satu keluarga ini, yaitu keluarga unsur transisi. Oke, kemudian kita lihat di sini kalium itu memiliki titik leleh yang sangat kecil sekali. Ini bukan karena ukuran atom, tetapi karena struktur atomiknya adalah kubus berpusat badan atau body center cubic, ya. Jadi kubus berpusat badan yang terbuka. Kenapa terbuka? Sehingga mengakibatkan energi panas ketika ingin melelehkan itu akan lebih mudah masuk dan membuat titik lelehnya sangat kecil sekali, sehingga material ini akan mudah meleleh. Dan selain itu ada rasionalisasi yang lain yang menunjukkan bahwa elektron-elektron tak berpasangan lebih terlibat di dalam lautan elektron. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu konsep yang juga mendukung selain pada struktur atomiknya, bahwa faktor elektron tetap menjadi kontributor yang paling penting di dalam menentukan karakteristik sifat fisik maupun sifat kimianya nanti. Baiklah, kita lanjutkan bagaimana item per item kita akan kaji, mulai dari kelompok sebelah kiri, kelompok tengah, kemudian kelompok sebelah kanan. Pertama kita lihat dari skandium ke vanadium. Ada 3 unsur. Pertama di sebelah kiri dengan nomor atom 21, 22, dan 23. Dengan demikian maka konfigurasi elektronnya adalah sebagaimana yang kita lihat di sini. Di kulit terluar ada 4s, 2, kemudian di subkulit 3D-nya itu memiliki 1 elektron untuk skandium. Kemudian di titanium meningkat karena nomor atomnya meningkat, maka ada 2 elektron di subkulit 3D. Demikian juga selanjutnya bahwa di vanadium karena nomor atomnya 23, maka konfigurasi elektronnya adalah 4s2 3d 3. Nah, dari konfigurasi elektron ini terlihat bahwa skandium memiliki 1 elektron, titanium memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan, kemudian vanadium memiliki 3 elektron yang tidak berpasangan, masing-masing berada di subkulit 3D. Nah, apa yang terjadi hubungannya antara konfigurasi elektron dengan titik leleh, bahwa titik leleh dari skandium ke vanadium itu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah elektron tidak berpasangan dari D1 ke D3. Dengan jelas di sini kita melihat peranan konfigurasi elektron kembali di dalam menentukan sifat ataupun karakteristik fisika dari unsur-unsur transisi. Jadi skandium 1, kemudian titanium 2, vanadium 3.
meningkatnya jumlah elektron tidak berpasangan mempengaruhi titik leleh dari unsur-unsur tersebut. Jelas ya? Jadi dari sini jumlah elektron tidak berpasangan artinya kita kembali lagi memanfaatkan konfigurasi elektron yang sudah sangat hafal kita sering lakukan terhadap sifat titik leleh ini. Baik, dengan cara yang sama maka kita loncat ke bagian sebelah kanan. Terlihat mulai dari besi, kobalt, nikel, Cu, Zn, trennya ataupun kecenderungannya terjadi penurunan titik leleh. 1538, kemudian 1495, 1455, 1084, 419, bahkan di zinc ini sangat rendah sekali titik lelehnya. Artinya hanya 1400-an zinc itu dapat meleleh. Mengapa ini terjadi? Apa rasionalisasinya? Tadi kita sudah jelaskan kalau dari skandium ke vanadium terjadi peningkatan titik leleh karena kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah elektron yang tidak berpasangan dari skandium 1, titanium 2, vanadium 3. Nah, dari besi ke zinc ini juga dengan cara yang sama kita bisa jelaskan rasionalisasinya bahwa dari besi ke seng itu terjadi penurunan titik leleh karena seiring dengan penurunan jumlah elektron tidak berpasangan. Apakah betul demikian? Maka mari kita lihat berapa nomor atom besi. Nomor atom besi adalah 26. Kemudian konfigurasi elektron di kulit terluarnya adalah 4s2 3d6. Kemudian kobalt itu 27, konfigurasi elektronnya 4s2 3d7. Demikian juga Ni karena menambah satu nomor atomnya menjadi 28, maka konfigurasi elektron di kulit terluarnya adalah 4s2 3d8. Dengan jelas di sini ada tanda elektron yang tidak berpasangan. Di Fe itu sebanyak 4 buah, sementara di kobalt 3 buah, di nikel itu sebanyak 2 buah, apalagi di Cu dan zinc, walaupun tidak digambarkan di dalam slide ini. Dengan demikian jelas bahwa kenapa besi, mulai dari besi sampai zinc atau sampai seng ini terjadi penurunan, karena terjadi penurunan jumlah elektron tidak berpasangan pada konfigurasi elektronnya. Menarik kita mengkaji seperti ini, kaitan antara konfigurasi elektron dengan titik leleh. Walaupun sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa kita belajar kimia ini ada pada konsep tataran in general atau secara umum. Pada titik tertentu penjelasannya adalah ketika terjadi pengecualian, maka penjelasannya juga ada sesuatu di luar konsep yang umum. Itu yang sering kita temukan dalam konsep-konsep kimia. Jadi ada sederet pengetahuan umum, lalu kemudian muncul tiba-tiba ada konsep yang perkecualian. Nanti kita akan lihat setelah slide ini. Kalau di slide ini kita melihat bahwa ada tulisan kromium memiliki titik leleh tertinggi, walaupun secara angka ini kan lebih tinggi vanadium, tetapi pada konteks ini disebut paling tinggi karena memang ya 3 derajat ini menunjukkan untuk membandingkan dengan unsur-unsur di sebelah kiri atau sebelah kanannya, misalnya dengan mangan, dengan besi, dengan kobalt, atau dengan titanium dan skandium. Kenapa kromium ini dianggap tertinggi di dalam periode 4 ini, titik lelehnya, yaitu karena memiliki jumlah elektron tidak berpasangan paling banyak dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Apa betul demikian? Maka kita bisa melihat di sini bahwa kromium itu nomor atomnya adalah 24. Maka konfigurasi elektronnya adalah 4s2 3d4. Tapi kita sudah sama-sama tahu bahwa konfigurasi elektron itu akan lebih stabil pada kondisi setengah penuh atau penuh. Maka kromium konfigurasi elektronnya akan cenderung berubah menjadi 4s1 3d5. Nah, bayangkan kalau kita lihat di sini ada 1 elektron tidak berpasangan di 4s dan ada 5 elektron tidak berpasangan di 3d. Maka kita melihatnya bahwa elektron yang tidak berpasangan jumlahnya adalah 6, sementara yang lain paling banyak adalah
5 ya. Nah, oleh karena itu maka kita akan melihat potensi ini menyebabkan kromium menjadi unsur yang memiliki titik leleh tertinggi, dan ini rasionalisasi yang banyak terjadi. Dan elektron-elektron tersebut yang berada pada sukulit D yang terisi setengah penuh itu kurang terlibat di dalam lautan elektron. Nah, karena kurang terlibat dalam lautan elektron, maka kemudian tidak tidak menghantarkan panas dengan cepat, dan sehingga titik leleh untuk melelehkan material itu, unsur itu membutuhkan suhu yang tinggi. Nah, ini yang selalu bisa kita temukan di dalam mempelajari kimia, bahwa ada titik-titik tertentu ketika sudah berbicara hal umum lalu ditemukan hal-hal khusus. Nah, oleh karena itu ini salah satunya ya. Mangan memiliki pengecualian dalam titik leleh, yaitu kalau kita lihat sebelah kirinya sangat tinggi, kemudian sebelah kanannya juga lebih tinggi, sementara mangan tiba-tiba drop, padahal letaknya di tengah gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, apakah konfigurasi elektron masih memainkan? Betul, masih tentu, karena jumlah elektron yang tidak berpasangan yang dimiliki di mangan juga cukup banyak. Betul ya? Nah, tapi kita lihat di sini bahwa mangan itu memiliki titik leleh 1246, lebih kecil dibandingkan kromium, juga lebih kecil dibandingkan besi. Jadi tidak linear turun dari kromium ke besi itu turun gitu. Tidak seperti itu, tapi turun naik lagi. Nah, mengapa? Ini kita bisa lihat bukan karena faktor pengenataan elektron yang menentukan, tetapi karena Mn memiliki struktur kubus terbuka. Jadi artinya bukan karena faktor penataan elektron yang menentukan, ini bukan artinya nol, tetapi kalah gitu ya. Yang lebih menentukan untuk masalah titik leleh dalam hal ini, karena mangan itu di alam ini memiliki struktur kubus terbuka. Lalu apa hubungannya dengan titik leleh? Ya, karena dengan struktur kubus terbuka maka energi kalor itu akan mudah masuk, dan tentu akan mulai melemahkan ikatan logam di dalam unsur mangan. Nah, meleleh itu kan karena terjadinya pelemahan ikatan logam di dalam unsur mangan. Ya, dengan demikian maka wajar mangan memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan kromium, juga lebih rendah dibandingkan besi. Nah, ini mungkin pertanyaan ini di luar deret periode 4, tetapi kalau kita lihat di sini kan periode 4, kemudian ada keluarga koper, ini di saudaranya, satu keluarga, satu golongan adalah Cu, Ag, Au, kemudian sebelah kanannya ada zinc, kadmium, dan higarium. Lalu di tabel periodik nanti Anda akan melihat bahwa higarium itu sering diberi dengan warna yang berbeda dibandingkan unsur-unsur lain, walaupun sama-sama di dalam kelompok unsur-unsur transisi. Kenapa dia berwarna lain? Karena bentuk bentuk fisiknya itu bukan padatan tetapi cair. Nah, mengapa sekarang Hg ini yang satu keluarga dengan zinc, satu golongan dengan zinc ini berbentuk cair? Nah, ini pertanyaannya di luar periode 4 ya. Pada suhu kamar, sementara yang lain berbentuk padat. Penjelasannya adalah bahwa seluruh elektron pada subkulit 5D dan 6S telah berpasangan. Ini sebenarnya sama semua, di zinc juga telah berpasangan semua, 4S dan 3D, kemudian ini 5S 4D, ini sudah berpasangan, kemudian di sini 6S 5D juga telah berpasangan. Alasan yang ini sama ya, jadi zinc, kadmium, merkuri. Ini semua elektron pada subkulit D dan S-nya telah berpasangan di kulit terluar. Namun ditambah lagi kalau Hg, ukuran atomnya sangat besar, berbeda jauh dari zinc dan kadmium yang ada di periode 4 dan periode 5. Apa hubungannya ukuran atom? Ya, karena ukuran atom artinya adalah menentukan juga kekuatan ikatan logam di dalam unsur tersebut. Nah, kalau dia sangat besar ukurannya, maka ikatan logamnya menjadi lemah. Dan oleh karena itu, maka kalor itu tidak perlu tinggi untuk membuat unsur ini meleleh. Jadi cukup pada suhu kamar 25 atau 27 derajat Celcius
merkuri itu meleleh. Dan makanya karena meleleh, kita melihatnya berbentuk cairan pada suhu kamar. Sifat fisika yang lain yang bisa kita kaji dari konfigurasi elektron maupun dari ukuran atom dan juga ikatan logam yang ada di dalamnya adalah kekerasan. Kekerasan satu logam itu sangat tergantung pada kekuatan ikatan-ikatan logam yang ada di dalam unsur tersebut. Nah, anak kimia harus ingat ini seperti mengingat 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi harus diingat bahwa kekerasan suatu logam itu sangat tergantung pada kekuatan ikatan logam yang ada di dalam unsur tersebut. Nah, secara umum kekerasan unsur blok D itu lebih tinggi dibandingkan dengan unsur blok S. Mengapa? Ya tadi jawabannya adalah bahwa karena ikatan logam unsur-unsur blok D lebih kuat dibandingkan unsur-unsur blok S. Nah, dengan demikian jelas bahwa kekerasan ini dipengaruhi oleh ikatan logam. Bagaimana cara membuktikan bahwa unsur logam transisi itu lebih keras dibandingkan unsur blok S? Ya, kita ambil saja misalnya besi gitu ya. Kemudian kita tekan saja besi. Kalau Anda bisa ambil sebatang besi, kemudian Anda tekan, bagaimana kekerasannya, kemudian dibandingkan dengan natrium, sama-sama logam tapi dari blok S ternyata natrium itu lebih lunak, bahkan dengan dipencet dengan jari telunjuk dan jempol pun itu bisa berubah bentuknya. Sementara kalau besi ya kita tekan dia akan tetap tegar, tidak berubah bentuk. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kekerasan logam blok D itu lebih tinggi dibandingkan unsur blok S. Nah, bagaimana cara mengukur kekerasan? Maka skala Mohs adalah jawabannya. Dan ini sepertinya skala ini sudah sangat familiar bagi kita semua, bagi mahasiswa, bagi siswa yang bergerak di dalam kajian fisika tentang kekerasan satu benda. Nah, skala Mohs biasanya dimulai dari talk ataupun dari seperti bedak gitu ya, kemudian sampai intan. Walaupun intan terbuat dari karbon, memiliki kekerasan yang paling tinggi sampai saat ini, walaupun sudah ditemukan beberapa unsur yang lain, tapi beberapa unsur yang lain, tapi beberapa material yang lain yang memiliki kekerasan yang setara dengan intan, bahkan mungkin lebih sedikit. Tapi secara umum sampai saat ini skala Mohs ini masih menjadi ukuran yang biasa digunakan untuk menjelaskan kekerasan satu benda. Nah, jadi intan atau diamond itu paling tinggi dan dibuktikan dengan cara bahwa kalau kekerasannya lebih tinggi dia bisa menggores material yang kekerasannya lebih rendah. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana posisi logam-logam transisi, ataupun juga kalau kita lihat di sini ada kalium dan kalsium. Ini karena satu deret, kalium hanya 0,5 dari seriesnya, artinya masih dekat dengan powder ini, talc. Kemudian naik ke kanan sampai kemudian zinc ini turun lagi gitu ya. Nah, kita lihat bahwa pada umumnya semua masih di bawah intan kekerasannya, walaupun kromium itu sangat tinggi, hampir setara intan 9,0 dengan skala 10, maka ini mendekati intan. Maka kadang-kadang kromium itu digunakan untuk membentuk alloy, misalnya di dalam stainless steel, untuk meningkatkan ketahanan terhadap daya korosi maupun juga meningkatkan sifat kekerasan dari logam yang dipadukan dengan kromium. Baik, selanjutnya ada sifat kimia yang terkait dengan logam transisi, yaitu reaksi dengan air, dan ini kita bahas juga di dalam pertemuan awal perkuliahan kita, bahwa secara umum unsur-unsur blok S, natrium, kalium gitu ya, kalsium itu bereaksi sangat cepat dengan air membentuk logam hidroksida dan hidrogen. Ini hidrogen ya. Kemudian secara umum unsur-unsur blok D kita sudah bahas bereaksi sangat lambat dengan air pada suhu kamar dan bereaksi cukup cepat dengan uap air. Nah, jadi kalau kita lihat apa perbedaannya di sini,
bereaksi sangat cepat dengan air untuk blok S. Artinya air ini ya air pada suhu biasa gitu ya, suhu kamar. Kalau kita cemplungkan ataupun masukkan natrium ke dalam air tanpa ada pemanasan sekalipun, maka natrium akan bereaksi dengan cepat dan membentuk gas hidrogen. Lalu larutan yang diperoleh itu adalah larutan natrium hidroksida. Jadi maka disebut dengan logam hidroksida. Di sini tinggal ganti saja logamnya apa, natrium, maka natrium hidroksida. Nah, kemudian secara umum unsur blok D ini berbanding terbalik, ini tidak bereaksi atau bereaksinya sangat lambat ini dengan air pada suhu kamar. Ini perbandingannya sama-sama suhu kamar. Blok S sangat cepat, sementara blok D ini sangat lambat. Lalu bagaimana cara mereaksikan logam blok D itu dengan H2O? Maka H2O-nya harus dibuat dalam bentuk steam atau uap air. Nah, kemudian ini baru bereaksi cukup cepat membentuk logam oksida dan produknya berbeda ya. Kita ingat lagi di pertemuan awal bahwa kalau blok S logam hidroksida, kalau blok D itu membentuk logam oksida. Apa misalnya Fe lah ya, itu bereaksi dengan uap air akan membentuk Fe2O3 dan H2O, ataupun nanti di slide berikutnya kita akan lihat beberapa contoh real. Nah, ini adalah unsur dari blok S. Ada kalium, natrium, kalsium. Bereaksi dari kalium ini padatan juga, sama-sama padat. Natrium padat, kalsium padat, H2O ini adalah liquid ataupun cairan. Kemudian ketika direaksikan akan terbentuk 2 KOH ataupun logam hidroksida dan menghasilkan gas hidrogen. Kemudian ada natrium menghasilkan NaOH, natrium hidroksida, dan menghasilkan gas hidrogen. Kalsium hidroksida 2 kali karena dia Ca2+, maka menghasilkan CaOH 2 kali dan plus H2. Dan reaksi ini bisa dilakukan pada suhu kamar. Kalau tidak ada keterangan apapun seperti ini, maka artinya reaksi itu dilakukan pada suhu kamar. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita mereaksikan dengan unsur blok D dengan air? Nah, airnya tadi di slide sebelumnya harus dibentuk uap, jadi tidak bisa air dalam bentuk cairan gitu ya. Maka kita lihat tandanya, kalau di sini liquid cairan, kalau di sini walaupun sama-sama molekul H2O tapi berbentuk gas. Dan hasil yang diperoleh adalah logam oksida, maka bukan ZnOH 2 kali tapi ZnO. Kemudian Fe bereaksi dengan air menjadi Fe3O4 yang pada umumnya juga nanti akan teroksidasi lebih lanjut menjadi Fe2O3. Lagi-lagi ini kita lihat menghasilkan logam oksida dan bereaksinya dengan uap air. Jadi jelas blok S dan blok D memiliki reaktivitas yang berbeda terhadap air. Sama-sama bereaksi tapi yang satu dalam bentuk cairan, yang satu harus berbentuk dalam uap air atau air dalam bentuk gas. Nah, sifat lain yang juga menarik untuk dikaji adalah tentang variasi bilangan oksidasi. Jadi, bilangan oksidasi yang bervariasi ini merupakan salah satu sifat unik dari unsur-unsur logam transisi karena tidak dimiliki oleh unsur-unsur dari blok S. Jadi blok S itu hanya satu, jadi natrium itu secara umum ya Na plus gitu ya. Nah, Ca2+, hanya itu saja. Nah, bagaimana dengan yang blok D? Nah, blok D itu ada beberapa unsur yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu. Ini unik. Nah, jadi sifat yang menarik untuk dikaji. Nah, apa rasionalisasinya? Bahwa elektron-elektron pada 3D dan 4S itu memiliki level energi yang mirip. Ya, secara umum. Kalau Anda belajar tentang Aufbau, kemudian dilihat bagaimana level energinya, maka kita melihat 3D dan 4S itu sangat berdekatan. Nah, maka jika akan mirip, kalau disebut sama juga tidak, tapi hanya mirip. Dan elektron pada 3D dan 4S ini keduanya tersedia dan siap untuk membentuk ikatan. Jadi bukan hanya 4S saja, walaupun kulit terluarnya adalah 4S. Jadi 4S, kemudian juga 3D itu akan siap untuk membentuk ikatan. Dengan cara apa? Yaitu secara umum unsur-unsur transisi dari pertama itu membentuk ion dengan stabilitas yang setara dengan cara melepaskan elektron dengan jumlah berbeda pada subkulit 3D dan 4S. Nah, ini menarik. Jadi kenapa?
Karena adanya elektron pada 4s dan 3d membuat unsur-unsur yang berbeda ini menghasilkan ion-ion yang berbeda. Jadi dengan cara melepaskan jumlah elektron yang berbeda. Kita akan lihat berikutnya, ini adalah bilangan oksidasi yang dimiliki unsur-unsur transisi deret pertama atau periode 4 dan beberapa contoh senyawanya di dalam senyawaan oksida dan klorida. Kita lihat sebelah kiri ada bilangan oksidasi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7 gitu ya. Nah, kemudian di sebelah sini adalah oksida ataupun kloridanya. Jadi kita lihat ada skandium misalnya Sc2O3, ScCl3. Nah, kita lihat bahwa konteksnya di sini skandium ini hanya memiliki di sini ya, hanya di 3 plus. Begitu kalau yang sebelah kanannya Ti, vanadium, ini ada beberapa senyawaan. Artinya kalau ada beberapa senyawaan, ada bilangan oksidasi yang berbeda pada masing-masing senyawa ini. Bilangan oksidasi dari unsur tersebut. Kenapa? Berdasarkan berapa jumlah klorida yang diikat ataupun berapa jumlah oksida yang diikat. Kemudian nanti akan bergerak ke kanan, ini masih bervariasi. Nah, kemudian Cu dan Zn yang hanya punya satu variasi. Nah, kita lihat di sini bahwa berdasarkan tadi beberapa contoh senyawa yang eksis di alam maupun dengan hasil sintesis, maka kita melihat bahwa skandium di sini ada plus 3, nah, kemudian titanium ada plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, kemudian vanadium sampai plus 5, kemudian kromium sampai plus 6, dan mangan sampai plus 7. Jadi juaranya adalah mangan untuk bilangan oksidasi. Kemudian ada besi turun plus 6, kobal plus 5, kemudian nikel plus 5 juga, Cu plus 3, dan zinc plus 2. Nah, ini menunjukkan bahwa keunikan dari unsur-unsur blok D adalah memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi. Ya kita lihat titanium sampai Cu. Kalau dari 10 8-nya bervariasi, maka secara umum unsur-unsur transisi memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi. Hanya skandium dan zinc yang memiliki satu jenis bilangan oksidasi. Oleh karena itu, apa yang bisa dipetik dari dua slide tadi, bahwa skandium dan zinc itu tidak memiliki variasi bilangan oksidasi. Kenapa? Kita lihat tadi skandium hanya memiliki bilangan oksidasi plus 3. Kenapa demikian? Karena skandium konfigurasi elektronnya itu akan lebih cenderung mendekati konfigurasi elektronik argon, yaitu gas mulia ya. Yang kita lihat bahwa konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini konfigurasi yang stabil di sana. Sehingga skandium hanya memiliki bilangan oksidasi plus 3. Kemudian zinc memiliki bilangan oksidasi hanya plus 2. Mengapa? Karena unsur ini lebih cenderung untuk mencapai konfigurasi elektronik yang paling stabil, yaitu argon 3d10. Jadi 4s-nya, 4s2-nya dilepaskan. Lebih cenderung untuk dilepaskan 4s2-nya, lalu kemudian membentuk Ar 3d10. Mirip dengan gas mulia argon. Nah, dengan demikian maka bukan mirip dengan gas mulia argon, tetapi dari argon kemudian ada 3d10 gitu ya. Nah, oleh karena itu skandium dan zinc ini tidak memiliki variasi bilangan oksidasi. Kemudian seluruh unsur pada deret pertama unsur transisi dapat memiliki bilangan oksidasi plus 2 kecuali skandium. Nah, itu tadi dari dua slide yang menunjukkan tabel tadi, ada tabel tentang senyawaan yang bisa dibentuk, kemudian jenis-jenis bilangan oksidasi, maka kita melihat bahwa skandium, hanya skandium lah yang tidak memiliki bilangan oksidasi plus 2, karena dia hanya memiliki plus 3. Kemudian seluruh unsur pada deret pertama unsur transisi dapat memiliki bilangan oksidasi plus 3 kecuali zinc. Yang sebelah kanan tadi kita lihat hanya plus 2 yang bisa dimiliki oleh zinc. Nah, menarik seperti hal ini juga kita sudah kaji di pertemuan pertama, dan ini diulang untuk menunjukkan alur berpikir dari pemahaman kita tentang logam transisi.
Nah, kemudian kita tadi melihat di dalam tabel bahwa mangan memiliki bilangan oksidasi tertinggi yaitu plus 7. Hanya dialah juaranya gitu. Contohnya senyawanya adalah MnO4- dan Mn2O7. Betulkah di sini Mn-nya plus 7, O-2 bilangan oksidasinya secara umum. Kemudian di sini ada 4 minus 8, kemudian sudah ada satu elektron di sini, maka Mn-nya adalah plus 7. Kemudian Mn2O7, betulkah Mn-nya plus 7? O ini ada minus 2 kali 7 sama dengan minus 14, maka supaya dia 0, maka perlu ada 14 plus 14. Nah, plus 14 dibagi 2, karena Mn-nya ada 2, maka Mn masing-masing Mn memegang plus 7. Jadi ini real bahwa senyawa ini nyata. Jadi kalau MnO4 minus, apa contoh senyawa yang sering kita dengar, yaitu adalah KMnO4. Ya, senyawanya, dan mungkin beberapa mahasiswa sudah pernah memegang senyawa ini ataupun praktikum menggunakan senyawa ini karena ini adalah oksidator yang kuat. Tapi harus diingat bahwa ion Mn plus 7 itu tidak ada, jadi ya. Jadi tidak jadi walaupun ditulisnya plus 7 itu, tapi kita tidak menyebutnya ion Mn plus 7. Itu tidak ada atau tidak eksis. Kemudian ini harus diingat dulu. Kemudian bilangan oksidasi tertinggi yang mungkin adalah karena adanya jumlah elektron pada 3D dan 4s. Bahwa artinya elektron-elektron di subkulit yang lebih dalam 3s 3p tidak terlibat di dalam pembentukan ikatan kovalen. Jadi walaupun tadi kita menghitung Mn itu plus 7, itu bukan berarti bahwa ion Mn plus 7 itu ada. Kalau Mn plus 7 itu ada, artinya seluruh elektron itu dilepaskan di dalam Mn, ya, di 4s maupun di 3D-nya. Tapi bukan demikian definisinya. Jadi bilangan oksidasi plus 7 itu bukan berarti bahwa seluruh elektron pada 3D dan 4s dilepaskan dari Mn menjadi Mn plus 7. Atau menjadi ion Mn plus 7. Namun pada faktanya Mn itu membentuk ikatan kovalen dengan atom-atom oksigen melalui penggunaan orbital setengah penuhnya secara bersama-sama. Jadi di sini maka tadi KMnO4 contohnya, atau digambarkan di sini MnO4 minus, elektron itu pada Mn itu digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Jadi Mn dengan O ini adalah ikatan kovalen dan menggunakan bersama-sama elektron untuk membentuk ikatannya. Nah, dengan demikian maka Mn di sini adalah plus 7. Jadi dia bukan membentuk ion Mn plus 7, tetapi membentuk ikatan kovalen dengan cara menggunakan orbital setengah penuhnya secara bersama-sama. Nah, ini menarik ya. Mn tadi juga pada sifat beberapa sifat sebelumnya juga Mn memiliki keunikan gitu ya. Misalnya titik lelehnya tiba-tiba drop. Kenapa? Karena struktur kubusnya terbuka gitu ya. Bukan masalah elektronnya tidak berpasangan, tetapi masalah struktur. Nah, sekarang ini yang lain itu melepaskan secara umum melepaskan elektron pada subkulit 4s dan 3D-nya membentuk ion, tapi khusus Mn plus 7 bukan itu gitu. Kan pengecualian lagi gitu ya. Yang lain itu membentuk ion, tapi untuk Mn plus 7 kenapa ini bukan membentuk ion tetapi membentuk ikatan kovalen dengan atom oksigen melalui penggunaan orbital setengah penuhnya bersama-sama. Nah, kalau Mn2O7 seperti apa? Nah, ini sama seperti yang MnO4 minus. Kita melihat di sini MnO7 karena di sini 3, di sini 3 ada satu elektron yang diikat oleh 2 logam Mn. Artinya oksigen di sini menjadi jembatan. Nah, nanti kalau ketika berbicara senyawa kompleks, maka ini akan ada juga ligan-ligan jembatan seperti oksigen seperti ini. Dan Mn di sini makanya adalah plus 7. Jadi plus 7-nya itu tidak dalam bentuk ion plus 7, tapi penggunaan elektron secara bersama-sama dengan atom oksigen dalam sebuah ikatan kovalen. Nah, dari pertemuan kita hari ini maka kita melihat kembali bahwa konfigurasi elektron
maupun jari-jari atom yang berakibat pada ukuran atom dari unsur-unsur tersebut bisa mempengaruhi. Nah, selain itu ada ikatan logam ya yang bisa mempengaruhi. Ketika kita belajar secara umum, nah ini saya merangkumnya, maka kemudian ada di beberapa titik kita menemukan pengecualian. Sehingga penjelasannya pun kadang-kadang tidak lagi seperti kawan-kawannya lain yang secara umum tersebut, tetapi ada faktor lain yang lebih dominan. Faktor itu bukan hilang sama sekali, tapi dikalahkan oleh faktor lain yang dominan. Contohnya tadi, mangan misalnya memiliki titik leleh yang lebih kecil dibandingkan tadi kromium maupun besi gitu ya, letaknya di tengah, jadi tidak linear gitu, turun gitu ya. Ini turun, kemudian besi naik lagi. Kemudian tadi kita melihat juga ion plus 7 jadi Mn itu bukan dalam bentuk ion tetapi karena membentuk ikatan kovalen. Berbeda dengan unsur-unsur lain yang semuanya melepaskan elektron pada subkulit 4s dan 3d-nya untuk membentuk ion. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan. Jika diperkuat lagi dengan studi literatur secara mandiri oleh para mahasiswa. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.